Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi ya, materi pertama pada pertemuan kedua. Jadi gini, kita sebelum belajar bisnis digital nanti ke depannya, kita di awal ini perlu mengerti dulu sebenarnya bagaimana dampak digital era pada ekonomi dan bisnis gitu ya. Karena berkembangnya dunia digital ini sangat berpengaruh kepada lingkungan ekonomi dan bisnis seperti itu, sehingga kita harus mempelajari kenapa hal itu bisa terjadi dan dampaknya itu seperti apa gitu ya. Oke, sebenarnya apa sih dampaknya pada kegiatan bisnis? Kira-kira apa? Sebenarnya banyak sekali dampaknya dunia digital itu kepada kegiatan bisnis gitu ya. Bisa juga bentuknya bisnis itu berubah dan sebagainya. Tetapi satu hal major yang paling bisa berubah, yang paling berdampak pada kegiatan bisnis itu adalah batas geografi, gitu ya. Jadi perubahan bentuk bisnis ini, perubahan iklim bisnis menjadi era digital ini mempengaruhi batas geografi. Maksudnya seperti apa? Kita akan bahas. Oke, pertama, menjalankan bisnis tidak perlu dalam satu lokasi yang sama. Maksudnya seperti apa? Kalau dulu secara konvensional bisnis itu harus gini. Ada desainer, ada programmer, ada marketer. Dia harus berada pada lokasi yang sama. Harus dalam satu lokasi yang sama. Ya dong, kalau misalnya dulu gimana ya kita membangun sebuah barang bareng-bareng gitu ya. Kita harus kumpul loh semuanya gitu. Karena harus ada interaksi tatap muka yang secara langsung gitu ya. Tetapi kalau sekarang antara desainer, programmer, dan marketer contohnya ya, itu bisa bekerja jarak jauh. Misalnya seperti apa? Mungkin ada yang freelance. Ada contohnya Fiverr. Terus ada project-project yang lainnya. Jadi desainernya ini membangun media promosinya gitu ya. Tetapi nggak harus di dalam satu lingkungan yang sama. Programmernya bikin IT-nya. Oke, bikin IT-nya. IT-nya ada di negara sana, berkolaborasi. Lalu yang marketer ini membantu marketingnya gimana. Nah, berarti kan di situ bisa melakukan kolaborasi meskipun di dalam lingkungan yang berbeda, tidak harus pada satu tempat yang sama. Itu yang pertama ya. Ini nomor satu. Lalu yang nomor dua, lebih mudah mencari partner bisnis yang memiliki skill tinggi dengan biaya lebih murah. Contohnya gimana? Ini misalnya pabrik ya, ini industri, usaha lah, usaha. Oke. Di dalam negara tersebut, ini satu negara ya, ada yang 2.500, 1.500, 4.000. Kalau ngelihat kayak gini, kira-kira kita akan ngambil yang mana sebagai peng-hire bisnis? Kira-kira ambil yang mana? Pasti ambil yang ini dong. Karena dengan skill yang hampir sama mereka, tetapi bayarannya dia bisa lebih rendah. Tapi ketika ada state border, ada batas negara, di negara lain sana ada yang berani dibayar lebih rendah, tetapi dengan kualitas yang hampir sama dengan yang ada di dalam negeri. Kalau kondisinya kayak gini, kira-kira sebagai kita pelaku bisnis ngambil yang mana? Jelas ambil yang ini. Kenapa? Kita bisa membayar biaya lebih rendah untuk mendapatkan hasil yang kurang lebih sama seperti itu ya. Oke, ini yang kedua. Lalu selanjutnya, tiga, tidak ada posisi kerja yang aman karena kemudahan mencari pekerjaan dengan lower wages. Ini sambungan dari yang tadi ya sebelumnya. Ada sebuah bisnis, oke. Ada sekarang karennya karyawan sekarang gitu ya. Ada bisa dibayar 4.000 dengan skill sekian lah. Anggap aja 3 bintang gitu. Ada kandidat yang bisa dicari, bayarnya lebih rendah, tapi skillnya memang lebih rendah, tapi lebih rendah sedikit. Contohnya seperti itu. Nah, yang seperti ini kondisinya si yang sudah di hire ini
bisa tidak aman. Kenapa? Karena pesaing-pesaingnya itu akan ada banyak sekali. Gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang bisa bekerja tidak hanya di satu lokasi yang sama atau di satu negara yang sama, tetapi bisa bekerja secara internasional. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak meng-hire karyawan di sekitarnya karena biayanya terlalu tinggi. Sehingga bikin IT-nya, bikin programnya itu sampai dibuatin di India contohnya seperti itu. Kenapa? Karena di sana bisa dibayar lebih rendah untuk menghasilkan sesuatu yang sebenarnya sama-sama saja gitu. Daripada misalnya nge-hire orang di Amerika dengan gaji yang lebih tinggi karena memang taraf hidupnya di sana lebih tinggi. Sehingga untuk menghasilkan barang yang sama menghabiskan cost yang lebih tinggi seperti itu. Nah, secara bisnis itu juga bisa dipertimbangkan. Itu sebabnya banyak perusahaan-perusahaan yang mengekspansi dari negara pusatnya ke negara-negara yang lain. Gunanya untuk mencari resource. Mungkin di sebuah negara memang resource-nya lebih, dia resource-nya jago-jago nih orangnya bikin IT. Contohnya seperti itu. Atau ada resource, ini production-nya lebih tinggi. Akhirnya kenapa banyak yang di Cina? Karena mereka bisa memanfaatkan kemampuan produksinya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih efisien sehingga harganya bisa lebih murah, misalnya seperti itu. Kenapa nggak produksi di tempat sendiri? Bisa diproduksi di tempat sendiri, tapi harganya akan lebih mahal. Ini beberapa kondisi yang mempengaruhi atau menjadi dampak dari digital era pada ekonomi dan bisnis. Seperti itu. Sekarang kita kembali bertanya, berarti jarak ini apakah sudah tidak lagi dipertimbangkan? Berarti sudah tidak penting lagi dong. Apakah benar seperti itu? Jawabannya sebenarnya tidak seperti itu. Jarak tetap harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena yang pertama, pengiriman. Meskipun kita bisa bekerja jarak jauh, contohnya. Oke, saya desainnya di Indonesia, cetaknya di Cina contohnya. Cetaknya di Cina karena di sana produksinya lebih maju lah, jadi dia lebih efisien. Saya desain di sini, cetaknya di sana, oke, ngirim pakai email gitu contoh. Udah sampai sana. Nah, tapi barang tersebut kalau mau saya ambil ke Indonesia kan tetap harus ada pengiriman. Nah, pengiriman tersebut tetap mau gimana pun tetap harus dipertimbangkan. Kalau negara saya sangat jauh dari Cina, akhirnya mahal pengirimannya. Nah, seperti itu menjadi pertimbangan juga. Jadi bukan selamanya kalau udah digital, jarak itu nggak pengaruh lagi. Oke, untuk masalah pengiriman. Yang kedua, transportasi. Semisal ada sebuah negara, satu negara lain, bisa lewat darat. Oke, tapi bisa juga ada negara, satu negara lain yang nggak ada daratnya. Jadi terpaksa harus lewat laut. Seperti itu. Nah, itu beberapa kondisi juga mengapa jarak masih dipertimbangkan di dalam bisnis. Lalu yang ketiga, ketersediaan jaringan. Jelas ya. Kalau ketersediaan jaringan, jadi misalnya jaringan internet misalnya. Jadi di sebuah tempat mereka memang terlalu terpencil misalnya, maka tidak bisa melakukan kegiatan digital, koordinasi secara digital, secara online, sehingga tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik. Karena apa? Ketersediaannya kurang gitu ya, terlalu terpelosok misalnya. Itu hampir sama ya seperti ini. Lalu kecepatan jaringan. Nah, ini meskipun udah ada, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan kebutuhan, kecepatannya misalnya harus video stream dan sebagainya, speednya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan mengganggu proses bisnis juga gitu. Sehingga tetap mau gimana pun, jarak, posisi itu juga masih penting pada bisnis, meskipun bisa semuanya ditangani secara digital, tetapi tetap ada proses kirim dan sebagainya. Itu yang masih menjadikan jarak itu dipertimbangkan. Bukan berarti kalau udah masa digital, jarak itu flat gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang penyebabnya ya.
penyebabnya kenapa digital era mempengaruhi bisnis secara langsung gitu ya. Oke, ini ada di sini. Karena development of digital era gitu ya. Yang pertama, komputer. Komputer ini bisa apapun ya. Bisa HP kalian, laptop, PC, atau microcontroller ya. Dan apapun lah. Yang jelas secara komputer, secara mesin, device itu dia mengalami perkembangan juga gitu ya. Jadi ketika itu menjadi perkembangan, maka secara bisnis juga dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Misalnya dulu alatnya ya namanya komputer itu yang seperti itu. Tapi sekarang ternyata komputer ada versi HP-nya. Nah, kalau ada versi HP atau smartphone gitu ya. Akhirnya secara bisnis kita bisa berjalan lebih mudah. Kenapa? Karena HP lebih sering dibawa daripada komputer atau laptop. Contohnya kayak gitu. Untuk misalnya kalian melakukan bisnis gitu ya, komunikasinya dan sebagainya. Oke, kita sekarang masuk, karena saya tadi menyinggung komunikasi, maka masuk yang kedua adalah komunikasi. Oke. Perkembangan komunikasi itu juga menjadi salah satu hal yang mendorong development of digital era. Komunikasi, contohnya seperti ini. Dulu, kalau kita mau komunikasi, yang penting kedengaran suara aja udah cukup. Contohnya gimana ya, kayak telepon. Kita merasa telepon aja udah cukup. Tapi sekarang suara udah nggak cukup. Sekarang harus ada suara plus video. Berarti udah ada suara, udah ada video. Tuntutannya seperti itu. Akhirnya nanti mungkin berkembang. Nggak cuma harus ada suara, ada video. Misalnya ada presence, kehadiran. Jadi mulai bisa dirasakan kehadirannya. Terus lama-lama tingkat komunikasinya meningkat lagi. Mungkin harus bisa dirasakan, disentuh, dan sebagainya gitu ya. Nah, kondisi seperti itu, perkembangan tersebut, itu yang mendorong kondisi bisnis juga. Misalnya dulu kita berjalan bisnis cukup pakai telepon gitu ya. Cukup pakai telepon. Akhirnya kalau ada apa-apa, telepon dan sebagainya. Pesan apa, telepon. Tetapi sekarang bisa telepon, bukan telepon ya. Mungkin sekarang bisa pakai suara terus video. Akhirnya bisa rapat secara online atau kuliah secara online gitu ya. Nah, perkembangan komunikasi tersebut yang menjadi pendukung dari perkembangan digital era. Oke, selanjutnya software. Ada komputer, ada komunikasi. Komputer itu adalah hardware-nya. Oke. Komunikasi adalah yang mau dilakukan itu apa ya, komunikasi. Software itu adalah perantara dari hardware untuk supaya bisa digunakan harus menggunakan software. Software pun mendukung akhirnya. Dulu untuk telepon ya namanya ya aplikasi telepon gitu ya. Tetapi selanjutnya ada telepon tapi gratis. Dia pakai free call, line, WA dan sebagainya. Nah, itu berkembang. Nah, ketika masyarakat menginginkan suara dan video, berkembang lagi menjadi video call. Nah, secara software juga mendukung perkembangan tersebut. Bukan cuma hardware-nya yang HP doang dulu ada speakernya, terus habis itu ada kameranya 2 depan belakang dan sebagainya kayak gitu ya. Terus habis itu berkembang lagi ada macam-macam sensor-sensornya bertambah. Nah, tetapi secara software juga ikut berkembang. Bukan cuma untuk menelpon, aplikasi telepon, terus free call, ada untuk voice call gitu ya. Terus habis itu ada lagi berjalan video call, video conference dan sebagainya. Nah, seperti itu perkembangan secara software juga mendukung perkembangan digital era pada dunia bisnis. Selanjutnya media. Jelas media akan mendukung juga gitu ya. Jadi dulu belum ada Facebook, belum ada YouTube dan sebagainya, tetapi karena perkembangan bisnis ini sangat masif,
di dunia digital era gitu ya. Sehingga media juga harus mendukung perkembangan ini. Selanjutnya entertainment ya. Dunia entertainment ini sangat juga mendukung bisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu hiburan itu nggak cuma gitu aja. Hiburan sekarang sifatnya harus on demand gitu. On demand itu seperti apa? Jadi on demand ini adalah sebuah bentuk bisnis ya, bentuk bisnis di mana kita menyediakan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, misalnya gimana? On demand, saya mau nonton film kartun sekarang. Kalau kita ngelihat di TV, mungkin sekarang bukan jamnya nonton kartun atau acara kartun. Tetapi karena misalnya ada YouTube, kita bisa buka di sana, saya mau nonton kartun sekarang itu bisa, gitu ya. Itu namanya on demand. Oke, contohnya lagi. Saya mau makan soto. Karena di sekitar saya nggak ada soto, saya maunya makan soto. Gimana? Akhirnya ada layanan antar dan sebagainya. Itu namanya on demand. Kondisinya on demand. Jadi secara bisnis arahnya mulai ke sana sekarang. Semuanya on demand. Menyesuaikan dengan pasarnya. Jadi bukan bisnisnya kaku gitu ya. Kita hanya menyediakan produk A. Tetapi bisa keinginannya pelanggan ini, dia mau apa, itu langsung dipenuhi. Contohnya seperti itu. Itu adalah on demand. Lalu istilah yang berikutnya adalah IoT ya, Internet of Things. Internet of Things. Itu apa? Di sini adalah perangkat-perangkat atau alat-alat, device gitu ya, yang digunakan sekitar Anda dalam kehidupan Anda terkait secara langsung gitu antar device dengan internet. Contohnya seperti apa? Ada satu barang sama barang lain saling berkomunikasi. Misalnya pintunya kebuka, maka otomatis lampunya nyala kayak gitu. Berarti kan bukan lampu itu nggak bekerja sendiri, detektor pintu bekerja sendiri enggak, tetapi mereka menjadi sebuah ekosistem. Itu Internet of Things. Seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah gambaran aja bagaimana kondisi digital era mempengaruhi bisnis dan ekonomi secara langsung gitu. Ini adalah penyebab-penyebabnya dari perkembangan itu. Ini adalah gambaran sederhana sebuah bisnis digital gitu ya. Jadi kalau ngelihat dari segitiga ini ya, semakin ke atas itu semakin sempit. Namanya segitiga ya, yang atas pasti lebih sempit daripada yang bawah. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang atas ini biasanya dia core atau benar-benar yang paling perkembangan digitalnya memang menjadi inti dari perusahaan tersebut. Contohnya gimana? Misalnya farming, fishing, mining, forestry, misalnya kayak gitu ya. Ini sebenarnya menggunakan IT, iya bisa juga. Perusahaan IT juga iya, karena dia memanfaatkan IT. Gitu ya. Tetapi dia tidak 100% menggunakan. Misalnya kampus UM pakai si Pejar. Tapi UM bukan perusahaan IT, bukan kampus IT gitu ya. Tapi dia hanya menggunakan fasilitas IT, yaitu si Pejar contohnya, Siakat gitu ya. Dan seperti itu. Selanjutnya, misalnya ini ada enable service atau advanced manufacturing. Ini fully IT enable. Misalnya, saya bilang ini Google gitu. Google di sini. Ini UM. Contoh aja ya, UM. UM ini Google. Google itu IT enable service. Dia menggunakan berbasis IT untuk menjalankan bisnisnya. Gitu ya. Sehingga kita bisa ketahui dia akan lebih sedikit daripada yang bawah. Karena yang menggunakan IT akan lebih banyak daripada yang 100% dia perusahaannya berbasis IT. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada the core atau computers atau telecommunication. Oke, misalnya the core ini telekomunikasi, ada provider gitu ya, XL,
terus Indosat, terus habis itu Telkomsel gitu ya. Nah, itu kan menjadi perantara. Lalu kalau yang chips and processor misalnya Intel, AMD gitu ya. Nah, ini semakin sedikit lagi. Jadi perusahaan yang memanfaatkan IT secara nggak penuh gitu ya, karena dia memang bukan berbasis IT, itu ada banyak. Terus yang menyediakan IT itu lebih sedikit jelas. Misalnya Google apa gitu ya. Terus ada Microsoft dan sebagainya. Nah, terus habis itu telekomunikasinya semakin sedikit. Lalu terakhir the spearhead atau ujung tombak gitu ya. Yang menciptakan chips and processor itu adalah Intel dan AMD contohnya. Nah, perkembangannya itu seperti itu. Jadi ketika yang maju duluan itu harusnya ada di sini. Nah, terus diikuti oleh bawahnya. Misalnya ada chip 5G gitu, Snapdragon gitu ya, bisa 5G. Maka telekomunikasi harus ngikutin, bisa 5G. Terus bisa nggak dari sini diantarkan ke bawah? Akhirnya gimana menyediakan, menyediakan layanan yang memanfaatkan 5G, contohnya seperti itu. Terus akhirnya UM nanti pakai kecepatan 5G contoh. Seperti itu. Oke. Karena kalian udah tahu penyebab dan dampak dari perkembangan digital pada bisnis itu ya. Sekarang kita masuk ke istilah digital startups. Sebenarnya apa sih digital startups? Kita secara harafiah dulu ya. Ada digital, ada startups. Digital itu adalah binary 0 dan 1. Kalau misalnya kalian punya jam tangan, terus pakai yang pakai yang gini ya, jarum gini. Ini namanya analog. Karena misalnya ini ada jam, ini ya, misalnya ini 12, ini 1, ini bisa di tengah-tengah antara gini. Ini namanya analog. Jadi tidak harus 12, tidak harus 1. Tetapi kalau digital itu harus 0 dan 1, nggak ada di antara ini. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kalau kalian pernah main ya, anggap aja ini aku gambar stick PS nih. Nah, kan ada analog tuh di situ. Kenapa namanya analog? Karena ketika kalian majukan sedikit, dia bisa ngegasnya sedikit. Terus habis itu kalau kalian dorongnya lebih kencang, kalian bisa ngegasnya lebih kencang seperti itu ya. Nah, itu namanya analog. Jadi ada prosesnya sedikit naik. Nah, tapi kalau digital di pad misalnya kayak yang di sini, kalau kalian tekan atas ya udah atas, nggak bisa atas sedikit gitu nggak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan digital, ada 0, ada 1. Oke. Selanjutnya namanya startups itu adalah new company atau perusahaan baru. Oke. Berarti kan kalau ngelihat dari sini ya, sebuah perusahaan baru yang berbasis digital. Oke. Berarti perusahaan baru ini akan menawarkan sebuah solusi ekonomi atau solusi bisnis gitu ya. Misalnya ada sebuah Gojek gitu atau Grab. Dia membangun bisnis berdasarkan masalah mungkin transportasi gitu ya. Sehingga perusahaan tersebut memberikan solusi transportasi seperti itu. Berarti kan new company ini menawarkan solusi. Sekarang saya nanya, ya, pertanyaan kita itu seperti ini. Susunan bilangan biner 0 dan 1 kok bisa sih menjadi solusi ekonomi? Ini adalah digital. Ini adalah startup. Bagaimana kondisi 0 dan 1 bisa menjadi sebuah solusi ekonomi? Ini akan menjadi tugas kalian secara individu. Ini tugas individu kalian. Oke. Nanti kita akan bahas terakhir. Oke, ini sekedar informasi aja bahwa kalau ngelihat dari perkembangan ini ya, perkembangan terlihat ada perkembangan dari growth towards digital economy core sectors gitu ya. Jadi ada perkembangan. Oke, ini sekedar informasi aja. Kalau ngelihat dari sini, pemanfaatan dari IT masih banyak di business service ya, insurance, communication, information service gitu ya. Ini urutannya penggunaan dari IT terhadap industri-industri ini seperti itu. Lalu ini sekarang kita bahas tentang dasar dari sebuah digital startup gitu ya.
Dasar yang pertama adalah creativity, jelas dia harus kreatif. Gitu ya. Dia harus kreatif, dia artinya harus menciptakan sesuatu, dia harus bisa mengeluarkan sesuatu yang baru, yang sifatnya adalah novelty. Novelty itu memberikan pembaruan. Jadi digital startups karena kondisinya baru harus menawarkan solusi yang baru pula. Masalah baru diselesaikan dengan solusi yang baru, seperti itu. Lalu selanjutnya harus inovatif, gitu ya. Inovatif itu dia harus menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya masyarakat butuhnya seperti ini, selesaikan masalah itu. Bukan cuma menciptakan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Ini berbeda, creativity, kemampuan menciptakan sesuatu. Novelty adalah menciptakan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, itu novelty. Terus habis itu kalau inovasi itu memberikan sesuatu yang solutif gitu ya. Lalu yang terakhir adalah development, dia harus berkembang gitu. Karena sama seperti bisnis-bisnis lainnya, ketika kalian stuck, kalian diam, maka kalian akan tenggelam. Jadi kalau supaya bisa survive, supaya bisa meningkat terus, mereka harus berkembang mengikuti zaman seperti itu. Dan memberikan solusi-solusi yang baru. Nah, ini adalah jenis entrepreneurship, technological entrepreneurship. Oke, jadi sebuah bisnis-bisnis itu ada 3. Ini 3 ya sebenarnya. 1, 2, 3 di sini. Ini sama seperti sini nih. Nah, oke, ada 3 ya. Ini masuknya ke sini. Nah, yang pertama ada technological entrepreneurship. Kalau di sini memang dia perusahaan-perusahaan yang tugasnya adalah membreakthrough. Benar-benar dia menciptakan sesuatu yang baru di depan. Misalnya menciptakan blue laser, menciptakan kanker, vaksin kanker dan sebagainya, grafin dan sebagainya. Jadi memang ada sebuah perusahaan yang fokusnya ke sana, perkembangan teknologi. Dia mendorong, menciptakan 5G dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga entrepreneurship yang bekerjanya di field atau di lingkup digital technologies. Misalnya menciptakan produk berbasis IoT, ICT dan sebagainya. Misalnya bikin smartphone. Yang bikin smartphone belum tentu dia yang membuat sistem 5G. Karena yang bikin sistem 5G itu biasanya orang. Yang bikin sistem Bluetooth itu orang gitu ya. Orang lain, maksudnya bisnis lain. Tetapi yang bikin smartphone itu satu perusahaan sendiri. Dia memanfaatkan hasil temuan dari perusahaan lainnya gitu ya. Bikin wearable sensors dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah digital entrepreneurship. Kalau di sini adalah perusahaan yang melayani berbasis internet, pakai cloud atau big data dan AI. Contohnya kayak gimana? Airbnb, Snapchat, Gojek, Grab gitu ya. Dia bukan yang menciptakan sistem itu ya, sistem internet dan sebagainya, bukan. Dia bukan yang menciptakan smartphone-nya, tetapi dia menciptakan sebuah layanan yang berbasis internet. Nah, berarti kan ada 3 perusahaan tersebut. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini menjadi proyek kalian nanti di terakhir mata kuliah ini. Kan kalau nanti di setengah semester terakhir ya, mulai dari UTS, kalian udah mulai masuk ke proyek. Proyek itu harus membangun sebuah bisnis. Bisnisnya adalah bisnis digital, seperti itu ya. Jadi bisnisnya bisnis digital. Nah, kalian nggak harus yang atas ini, karena ini harus advance. Kalian juga nggak harus di sini. Kalian boleh yang di sini aja, memanfaatkan internet untuk memberikan servis sesuatu kepada masyarakat. Itu kita di situ aja, di nomor 3. Silakan, nggak apa-apa. Jadi setelah nanti UTS ya, kalian bisa mulai membangun bisnis digital, bisnis startup digital. Untuk tugas ini ya, nanti endingnya harus bikin posternya untuk pamerannya, seperti itu. Oke, seperti itu aja sepertinya, dan ini adalah tugasnya. Jadi yang tadi kan tugasnya tugas individu ya. Yang pertanyaan yang tadi yang di atas,
Nanti kalian bisa cek lagi. Tugasnya sekarang yang tugas kelompok. Silahkan, oke, yang tugas individu dulu deh. Tugas individu silahkan nanti kalian tulis ya, yang tadi, kenapa angka 0 dan 1 bisa menjadi solusi ekonomi ya. Oke. Silahkan kalian tuliskan di dalam sebuah dokumen, Word aja. Oke. Kalian tuliskan per individu, lalu disubmit. Kasih catatan ya biar beda. Catatannya tugas individu 1. Terus udah gitu aja. Tugas individu 1. Tulis di catatannya ya biar beda. Nah, selanjutnya tugas kelompok. Udah ini submit. Terus tugas kelompok. Tugas kelompok silakan berkelompok memilih satu perusahaan, tidak boleh sama. Ini dalam satu offering ya. Dalam satu offering jangan sama satu kelompok dengan kelompok lainnya. Cepet-cepetan nih. Oke. Terus kemudian deskripsikan bagaimana adaptasi perusahaan tersebut agar bertahan pada era digital. Jadi perusahaan yang di sini yang kalian pilih adalah perusahaan tua gitu ya. Perusahaan yang sudah established lama. Perusahaan-perusahaan yang sudah dibangun sebelum era digital itu meningkat. Jadi silakan kalian pilih perusahaan-perusahaan yang lama. Terus habis itu bagaimana mereka beradaptasi pada era digital. Perusahaannya itu gimana, inovasi-inovasinya, mereka menciptakan apa dan sebagainya. Nah itu silakan kalian ceritakan, kalian deskripsikan per kelompok. Nah kalau per kelompok yang ngumpulin cukup satu ya, jadi satu kelompok, nggak salah 5 orang ya. Itu cukup satu aja yang ngumpulin. Silakan tulis di dokumen lagi. Kasih jawaban kalian di sana, lalu disubmit dengan catatan tugas kelompok 1. Ini bukan artinya kelompok 1 ya, tapi tugas kelompok yang pertama. Nanti semuanya kayak gini. Oke, seperti itu aja. Oke, silakan dikerjakan. Terus nanti jangan lupa diupload. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Batas pengumpulannya semuanya adalah H-1. Misalnya hari Selasa gitu ya, kelasnya hari Selasa, maka batasnya adalah Senin 2359. Oke, kayak gitu. Berarti ikutin aja H-1-nya kalian kuliahnya di hari apa. Terus habis itu kalian kurangin 1 hari gitu ya. Jadi misalnya hari Rabu berarti hari Selasa. Kalau hari Kamis berarti hari Rabu. Kayak gitu aja. Oke. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa absen juga. Nanti di awal silahkan kalian absen. Setelah itu kalian lihat ini tadi videonya semua. Habis itu kalian kerjakan. Oke gitu aja. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.